kita tunduk kepala, kita mau masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi di Amerika ini dan malam di Jakarta, kami datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur berterima kasih atas kasih sayang Tuhan kepada kami semua, terutama keluarga besar kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, terima kasih atas berkat dan perlindungan Tuhan di tengah-tengah pandemik yang belum selesai ini, tapi kami memiliki Tuhan. Kami memiliki Kristus yang hidup, yang kami percayai sampai detik hari ini. Kami tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, peliharalah hidup kami, pelihara kesehatan kami, dan terutama pelihara iman kami. Di tengah dunia yang sangat jahat ini, biarlah Tuhan, kasih Tuhan terus ada di dalam hidup kami, agar kami memancarkan kasih Kristus kepada setiap orang. Bapa di dalam surga, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima isi hati Tuhan. Pakailah waktu yang sangat singkat ini agar Tuhan berbicara dan kami siap mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Hari ini saya akan lebih cepat ya. Nggak akan dilama-lamain. Hari ini topik yang akan saya bahas adalah bagaimana kita menguasai diri. Ya, ini adalah sebuah topik yang cukup nyantai, tapi penuh pelajarannya. Ya, jadi bagaimana kita menguasai diri kita? Ya, apakah dalam hidup kita ini kita suka kehilangan kontrol? Ya, ini kita nih, ini terutama bagi keluarga kita. Kita suka kehilangan kontrol. Ya, kita nggak bisa nguasain diri. Ya, apa yang paling banyak di dalam keluarga kita yang sukar, ya, sangat susah dikontrol, susah dikuasai. Apa dari keluarga kita? Marah. Ya, itu sudah menjadi darah daging, udah masuk dalam darah daging kita. Ya, jadi bagaimana kita bisa menguasainya itu? Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita? Ya. Nah, kalau yang namanya kehilangan kontrol itu bukan hanya marah sebenarnya ya. Misalnya apa keuangan misalnya ya. Bagaimana kita kontrol keuangan kita? Kadang-kadang kita suka kehilangan kontrol mengenai keuangan. Beli ini, beli itu, semua dibeli. Yang nggak sanggup, yang nggak perlu-perlu pun dibeli. Nah, itu kita kehilangan kontrol. Kita nggak bisa menguasai diri kita. Bagaimana menguasai financial system kita atau keuangan kita ya. Atau apa lagi? Moral kehidupan misalnya, ya. Bagaimana kita mengontrol moral kita, moral kehidupan kita? Moral itu macam-macam ya. Salah satu moral yang udah saya jelaskan tadi sama si Mama, bagaimana kita menghargai misalnya pembantu kita, ya, pegawai kita, ya, orang-orang yang di bawah kita. Nah, itu bagaimana? Atau moral hidup kita tuh bagaimana kita mengontrol masalah relasi hidup kita kepada orang lain misalnya. Atau sikap kita terhadap orang lain. Ya, sikap kita contohnya misalnya apa? Iri hati, dengki. Nah, itu bagaimana kita ngontrolnya, kuasainnya gimana? Banyak di Amerika ini ya, menurut saya ya, ini opini aja ya, bukan firman Tuhan, tapi secara garis besar, secara umum di Amerika ini orang Indonesia ya, terutama orang Indonesia yang ada di Amerika ini punya satu sifat secara umum ya. Saya nggak bilang semuanya, tapi secara umum orang Indonesia itu punya satu sifat iri hati. Dia nggak suka temannya sukses. Dia nggak suka temannya itu lebih maju. Dia nggak suka lihat temannya itu memiliki ini, memiliki itu. Nah, itu suka ngomongin. Nah, itu sebuah kebiasaan yang sulit dikuasai. Ya. Jadi itu menurut saya, karena menurut pengalaman saya banyak orang Indonesia sini suka nggak, bahkan orang Kristen, bahkan pemimpin-pemimpin gereja, ya, mereka itu punya satu sifat iri hati. Ya, banyak pemimpin gereja melihat bahwa contoh misalnya saya lah ya, saya nggak lihat orang lain. Saya misalnya, saya sebagai
pemimpin gereja misalnya, atau pendeta. Lalu ada orang yang bisa memberikan pengajaran atau memberikan bisa lebih baik dari dia, pendeta pun bisa ngiri. Kayaknya lu mau ambil bakul nasi gue nih. Gitu. Nah itu terjadi. Nah, itu seorang pendeta pun nggak bisa menguasai dirinya sendiri. Nah itu berbahaya sekali. Ya. Apalagi misalnya contoh, misalnya minuman keras, ya, alkoholik. Pertanyaannya gini, emang nggak boleh minum minuman keras? Ya boleh, bukan nggak boleh. Di zaman Kristus, di zaman Yesus, semuanya minum wine, minum anggur, tapi nggak tiap hari, nggak mabok, nggak banyak, minum kayak minum air aja biasa. Kalau orang udah nggak minum nggak enak, itu jadi masalah. Itu jadi namanya alkoholik, maunya minum terus, ya, nah itu jadi masalah. Ya, apalagi judi, kok judi mah dikit-dikit boleh lah, nggak banyak. Saya mah kalau main mah sedikit aja. Orang-orang pasang 10M, 20M, nah, saya mah pasang cetio, cukup lah cetio. Bedanya apa pasang cetio sama pasang 10M? Nggak ada bedanya. Judi namanya. Orang-orang pasang tiap hari misalnya. Saya mah ya iseng-iseng lah sebulan sekali, kadang-kadang setahun sekali. Apa bedanya? Bagaimana pada saat kamu judi itu, kamu dipanggil Tuhan. Wah, panjang urusannya. Itu misalnya. Jadi orang bilang dikit-dikit, jangan, hati-hati. Kata-kata dikit-dikit itu bukan dari Tuhan, dari setan. Ya, Tuhan tidak pernah mengatakan dikit-dikit. Iya, katakan ya, tidak katakan tidak. Itu nggak ada dikit-dikit, nggak ada. Itu dari setan. Dikit-dikit mah boleh, kata setan, nggak apa-apa. Nah, itu bisikan si setan. Hati-hati ya. Kalau ada pikiran sedikit-sedikit, hati-hati. Itu dari setan. Ya, ingat. Apalagi misalnya gosip. Nah itu saya udah bilang tadi, orang Indonesia banyak gosip. Gosip anak, gosip ini. Satu hari nggak gosip nggak enak. Ngomongin orang terus ngomongin orang. Semua digosipin. Nah itu bahaya sekali. Ya. Ya, apalagi ya, orang Indonesia paling jago ngapain dong? Salah satunya orang Indonesia ya. Saya nggak ngomong orang lain ya. Kita karena orang Indonesia, kita bicara orang Indonesia. Orang Indonesia itu paling suka apa? Ngekritik, mengkritik orang. Ya, orang semua dikritik. Nggak mau tahu siapa dia, dikritik abis. Kritik ini semua dikritik, kesalahan-kesalahannya dikritik. Orang bener aja dikritik. Sok bener lu. Duh, ada orang sok bener. Gitu saya mau bener, bukan mau sok bener. Saya mau hidup benar karena Tuhan suruh saya hidup benar dan saya mau ketemu Tuhan. Jadi saya hidup benar. Ya, itu beberapa contoh ya. Apalagi yang sukar, sulit untuk dikuasai, males. Nicole semakin dia punya TikTok banyak banget. Hidup maunya tidur, yang nggak mau kerja, ya dikasih kerjanya main-main, malas gitu, nggak mau kerja. Nah itu susah dikontrol. Ya itu ada di dalam hidup kita, malas. Nah itu makanya Tuhan bilang belajar sama semut, ya, atau jangan makan kalau maunya tidur melulu. Nah itu firman Tuhan, ya, bukan saya. Yang saya sebutkan tadi, ya, kebiasaan-kebiasaan tadi yang sulit untuk dikuasai, harusnya idealnya tidak ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tidak boleh ada. Ya, harusnya. Jadi, tapi sangat disayangkan banyak sekali dalam kehidupan kita sulit mengontrol atau menguasai hidup kita, menguasai diri kita. Nah, itu. Dan hari ini kita akan belajar, ya, bagaimana menguasai hidup kita, bagaimana menguasai diri kita. Ya. Dulu kita pernah belajar, ya, kita pernah belajar di dalam Galatia 5, ya. Kalau soal penguasaan diri, masalah yang itu semuanya, yaitu kalau kita ngomong Galatia 5, itu ngomong jauh-jauh. Ada buah-buah roh, ada buah-buah daging. Nggak ada tulisan buah-buah daging, ya. Tapi dikatakan keinginan-keinginan daging. Keinginan daging itu membuahkan buah-buah daging. Keinginan roh menghasilkan buah-buah roh, ya. Makanya dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kalau ada yang masih ingat, ada 9 buah-buah roh. 9 buah-buah roh. Apa? Masih ingat? Itu di Galatia biasanya. Galatia 5 ayat 22 23. Ya, kasih, damai sejahtera, sukacita, apalagi kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, apalagi kesabaran, apalagi kesetiaan, ya.
Yang terakhir disebutkan, jelas terakhir, penguasaan diri. Rasul Paulus tahu, ya, penguasaan diri disebutkan yang terakhir, penguasaan diri. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi kita nggak bahas yang sama seperti waktu lalu kita belajar, tapi kita lebih fokus di dalam kata-kata penguasaan diri. Nah, ini yang kita pelajari buat kita semua, bukan buat saya saja. Saya pun belajar untuk bisa menguasai diri saya. Saya sudah belajar katakan, saya juga banyak musuh yang saya katakan tadi, ya. Jadi pertanyaannya Pak, dalam hidup kita adalah bagaimana kita menguasai diri kita, ya? Apakah ada area-area tertentu di dalam hidup kita ini, area-area tertentu yang sulit dikuasai, ya? Jadi sebagai orang Kristen, menguasai diri kita itu seperti ada peperangan, ya, peperangan di dalam batin kita. Peperangan. Satu bilang harus begini, satu bilang jangan begini. Yang satu bilang jangan begini, yang ini bilang kamu harus begini. Nah, ini saling tarik-menarik. Dan biasanya yang menarik-tarik-menarik itu adalah bagaimana si jahat dan kehendak Tuhan. Yang kebanyakan karena kita hidup di dalam daging, si jahat ini lebih banyak menarik daging kita. Sedangkan roh kita ditarik sama yang namanya Tuhan. Sehingga jelas dikatakan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kita harus dipimpin oleh roh. Kita belajar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu bagaimana namanya hidup di dalam roh. Ya, jadi kita tuh secara pikiran, ya, kita jujur, semua orang mau berbuat baik, betul nggak, Ma? Kita semua pengen berbuat baik, tapi yang keluar bukan sesuatu yang baik. Pengennya kita menguasai segala aspek hidup kita. Tapi pada kenyataannya kita sulit untuk menguasainya itu. Ya. Jadi kembali lagi seperti ada peperangan di dalam hidup kita. Ya. Nah, kalau kita sudah ada yang namanya pemikiran begini jangan. Jadi kalau udah mulai ada tarik menarik itu, biasanya kalau kita sudah mau, misalnya contoh nih, kita mau melakukan sesuatu atau merencanakan sesuatu, kita pasti pikirin, aduh bikin jangan ya, aduh apa nggak usah, aduh ambil jangan ya, atau aduh nggak usah. Karena apa? Karena kalau kita sudah mikir seperti itu, pasti kita pikirin masalah apa? Konsekuensi, resiko. Kalau saya lakukan ini resikonya gini nih. Kecuali saya lakukan ini nggak ada resiko, wah saya ambil buru-buru, ya kan? Jadi kalau ada orang mau berbuat sesuatu dan dia tahu bahwa itu salah, dia mulai berpikir, ambil jangan. Kalau saya ambil, supaya nggak ketahuan gimana. Nah itu hati-hati. Ya. Biasanya kalau sudah mulai pikir itu, ya keluar apa yang namanya gelisah, ya tidak ada sejahtera di dalam hati, ya stres, ambil jangan gitu, nggak ada damai, ya itu semua disebutkan di dalam Galatia 5 juga. Di mana? Ya tadi buah-buah daging. Ya, buah-buah daging itu apalah? Macam-macam, ya, kemarahan, iri hati, gelisah, tidak setia, tidak ada damai sejahtera. Itu keluar kalau kita mulai berpikir bagaimana tidak bisa menguasainya, menguasai diri kita. Ya. Jadi saya mesti tekankan di sini kembali lagi. Kita ini orang Kristen. Kita ini semua pengikut Kristus. Ingat, kita harus ingat terus, kita ini pengikut Kristus supaya kita sadar. Sadar apa? Kalau orang menjadi pengikut Kristus, ya, tapi masih melakukan kehendak-kehendak daging, masih melakukan ingin itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, gimana caranya jadi orang Kristen? Kita nggak bisa hidup nggak taat, ya, hidup nggak taat, tapi orang Kristen nggak bisa. Kita harus hidup taat untuk jadi orang Kristen. Atau orang bukan Kristen, yang bukan Kristen,
nggak bisa hidup taat kepada Tuhan, nggak ada, nggak ada. Yang ada adalah orang kalau taat, dia harus hidup sebagai orang Kristen, punya kasih, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu harus ada dalam hidup dia. Ya. Jadi kita harus bagaimana kita harus menguasai diri kita, ya, menguasai diri kita masing-masing. Nah, kita semua sama sekeluarga, darah dagingnya sama, tapi cara nguasain dirinya berbeda-beda karena kita manusia yang berbeda. Mungkin ada beberapa hal yang sama dalam hidup kita, tapi dalam hal menguasai diri itu berbeda-beda, ya. Ada yang susah menguasai kemarahan, ada yang susah menguasai keinginan daging, ya, keinginan daging macam-macam, ya. Susah menguasai atau ngontrol lidah, ya. Lidahnya maunya ngomong terus. Mending kalau ngomongnya positif, mending kalau ngomongnya mengenai firman Tuhan. Ngomongnya yang lain, gosip misalnya. Itu jadi tiap orang beda-beda, ya. Beda-beda ininya, porsinya beda-beda, areanya beda-beda, ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menguasai diri kita? Nah, itu. Ya, pertanyaannya, bagaimana kita sudah menguasainya atau belum? Nah, sebelum kita belajar bagaimana menguasai diri kita, ya, kita akan bahas beberapa hal, contoh keinginan-keinginan yang bisa menguasai diri kita. Ya. Ini ada beberapa contoh hal-hal atau keinginan-keinginan daging dianggap yang bisa menguasai diri kita. Ini yang paling umum ya, yang saya mau kasih tahu yang paling umum hal-hal yang bisa menguasai diri kita sehingga kita sadar. Ya, sebelum kita masuk bagaimana menguasainya, kita mesti tahu dulu keinginan apa sih yang menguasai hidup saya? Nomor satu, keinginan diterima. Ini paling banyak nih orang. Pengen diterima di dalam lingkungan masyarakat. Pokoknya dimanapun saya berada, orang lain harus lihat saya. Orang lain harus menerima saya. Nah, saya pengennya nih, kalau saya ke suatu pesta, orang lihat, wah saya nih si Hendrik nih. Nggak bisa. Maunya diterima terus. Benar atau salah, maunya diterima terus. Itu ada orang kayak begitu. Keinginan daging seperti itu tuh ada. Maunya diterima terus sama orang lain. Dia belum tentu mau terima orang, tapi dia maunya diterima orang. Nah, itu keinginan yang menguasai hidup dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Pengennya dicintai orang. Ada nggak orang yang pengen dicintai orang? Banyak. Ya, mau berbuat baik sama orang, terus supaya apa? Kelihatannya baik. Padahal dia punya tujuan baik. Tujuan dia tuh maunya supaya orang lihat dia orang baik. Supaya dia wah si si engkoh capcay ini orangnya baik ya. Padahal dia melakukan itu punya tujuan, bukan dari hati nurani dia, bukan. Dia punya tujuan supaya apa? Supaya orang lihat dia orang baik. Banyak terjadi nggak sama kita orang Kristen? Banyak. Di gereja banyak nggak? Banyak. Pendeta banyak yang begitu? Banyak. Pengajar banyaknya yang begitu? Banyak. Supaya apa? Supaya dilihat suci. Jadi dia berbuat baik sama orang bukan karena maunya dia, bukan karena Kristus suruh dia, tapi dia mau untuk menerima pujian. Supaya dia dicintai orang. Nah, itu yang kedua, bahaya. Ya. Yang ketiga, keinginan kenikmatan duniawi. Ini yang paling semua orang, termasuk saya. Kenikmatan duniawi itu benar-benar menyuguhkan. Ya. Nih, kenikmatan duniawi. Semua orang, karena apa? Karena kita tinggal di dunia. Semua kenikmatan duniawi pengen diambil. Ya. Biasanya kalau kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan sementara aja, ya. Macam-macam kenikmatan duniawi macam-macam, ya, harta, kekayaan, seksual, ya, masalah seksual. Nah, itu dunia zaman sekarang ini, ya, dunia zaman sekarang ini yang namanya, maaf ya bagi anak-anak, kalian belajar dari kecil ini, kita belajar yang agak sedikit keras ya. Masalah seksual ini sudah menjadi barang biasa di lingkungan masyarakat dunia. Saya nggak ngomong Indonesia.
Indonesia zaman dulu, ya 50 tahun yang lalu, zaman saya hidup, masih kecil, kalau nggak usah jangankan seksual, anggap saja, apa namanya, kissing ya, mencium antara ini ngomong suami istri loh, suami istri ciuman di depan publik di supermarket, pernah lihat? Nggak pernah, malu, betul nggak dulu zaman dulu gitu? Pegangan tangan aja malu, betul nggak? Sekarang sekarang coba lihat anak-anak muda zaman sekarang di Indonesia, lihat hidupnya udah hidup sama-sama, ya, nikah juga belum, udah hidup sama-sama, ya, pacaran udah kayak kayak orang udah nikah. Siapa yang ngajarin? Nih negara ini setiap hari, setiap detik, setiap bulan diberikan, disuguhin film-film, disuguhin cerita-cerita, diberikan segala sesuatu tentang hal-hal yang berbau seksual. Dan itu sudah merebak ke seluruh dunia. Bahkan ke negara-negara yang bersifat agamawi seperti bangsa Indonesia. Itu sudah menjadi barang umum. Ya. Rasul Paulus tahu nggak tentang hal ini? Dia tahu. Ini kita ngomong 2000 tahun yang lalu loh. Rasul Paulus hidup zaman 2000 tahun yang lalu. Dia zamannya sama nggak zaman sekarang? Sama. Bahkan lebih ngeri. Ya. Jadi kehidupan seksual itu di zaman dulu itu udah ada. Udah banyak. Bejat. Katanya bahasa Indonesia itu bejat. Kehidupan bejat. Ada di mana? Ntar baca sendiri. Ada di Roma 1. Roma 1 ayat 26 ayat 27 itu ngomong soal tentang homoseksual. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Zaman sekarang ada nggak? Ada. Ya. Itu Roma 1 26 27. Rasul Paulus itu yang kasih warning. Itu 2000 tahun lalu. Mundur lagi zaman Musa. Another 2000 4000 tahun yang lalu. Ada nggak zaman Musa? Orang hidup laki-laki sama laki-laki. Ada. Ada di mana bukunya? Di mana kok? Kalau ngomong harus ada ininya dong, harus buktinya. Ada, buka Imamat. Imamat 20 ayat 13 tuh, kalau nggak percaya. Imamat 20 ayat 13 itu ngomongin bagaimana laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ada, itu zaman dulu. Udah ada. Berarti ini bukan barang baru, barang udah lama. Kata pengkhotbah, di bawah kolong langit ini, di bawah matahari ini tidak ada yang baru, semuanya diulang. Ya. Yang ketiga, kenikmatan duniawi. Ya, hati-hati. Kita sulit untuk menguasai hidup kita, sulit menguasai hasrat keinginan daging kita. Ya. Yang keempat apa? Kekayaan dan keamanan. Semua orang pengen kaya, caranya macam-macam. Ada yang nipu lah, ada yang beginilah, ada yang begitu. Ya, orang pengen kaya. Semua orang pengen kaya. Pertanyaannya, kok emang Tuhan nggak mau bikin kita kaya? Ya mau. Kalau Tuhan kasih kita kaya, itu berasal dari Dia. Semuanya jalannya benar, ya. Tapi ingat, bukan menjadi sebuah keinginan, harus. Ini susah nih kalau nggak kaya, nggak enak hidupnya. Mesti kaya terus, nggak mau tahu mau nipu kayak mau gimana, pokoknya gue mesti kaya. Nah itu jadi masalah. Ya. Sedangkan Tuhan bilang, kita hidup secukupnya. Tuhan berikan semua apa yang kita butuhkan. Udah pasti. Ya, kita sudah rasakan itu semua. Bagaimana Tuhan mencukupi hidup kita sampai hari ini. Ya, kita tidak kelaparan, tidak tidur di luar rumah, ya, punya keluarga, ya, itu harus kita syukuri. Ya. Lalu kalau kita sudah punya duit kaya, maunya apa? Aman, cari keamanan. Hidup mau aman, gimana caranya mau hidup aman? Supaya hidup aman, saya harus kaya. Bisa beli asuransi, kalau sakit bisa ke rumah sakit, gampang, duitnya ada banyak. Jadi saya mau aman hidupnya. Kalau ada masalah apa-apa kasih duit aja. Pas pakai bodyguard, pakai ya, atau pakai satpam, pakai tentara di depan rumah. Ya itu karena punya duit. Kalau nggak punya duit gimana? Nggak aman. Orang kalau nggak punya Tuhan selalu hidupnya nggak aman. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ada orang misalnya mau sakitin dia atau mau bunuh dia karena nggak punya uang. Mereka lupa ada Tuhan yang lebih besar dari tentara, lebih besar dari hansip atau segala macam. Orang nggak punya duit pun bisa aman hidupnya, bisa karena ada Tuhan. Ya. Dan Daud juga sering mengatakan bahwa hidupnya tentram di dalam Mazmur 23.
Aku tidak perlu takut, ya, karena gadamu dan tongkatmu yang memelihara aku. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Prestasi, ya, dan atau kesuksesan. Ada orang pengennya prestasi mulu, pengen juara mulu. Nggak juara nggak enak. Ada nggak? Atau orang pengen menjadi sukses mulu, sukses mulu. Keinginannya tuh pengen sukses. Dia susah ngontrol. Nggak sukses nggak apa-apa lah. Tapi hidup saya tenang. Nggak bisa. Maunya nomor satu terus. Harus nomor satu. Saya mau jadi nomor satu terus. Nggak bisa. Nomor dua. Nah, itu keinginan, ya, yang bisa menguasain kita. Maunya menonjol terus. Orang mesti lihat saya. Tadi kembali nomor satu. Pengennya dilihat orang. Nomor satu. Nah, itu yang menguasai hidup kita. Keinginan yang menguasai hidup kita. Ya. Lalu apa? Kalau orang udah pengen nomor satu terus, ya, udah di atas, udah sukses, pengen apa? Pengen populer, pengen terkenal. Ya. Zaman sekarang semua orang dari kecil sampai besar gelangkotan seperti kita ini pengen terkenal. Percaya nggak? Saya bisa buktiin, gampang. Supaya terkenal, zaman sekarang mau terkenal, ayo saya tanya misalnya, Bel, bagaimana terkenal? Bagaimana caranya terkenal zaman sekarang? Tahu nggak caranya gimana? Supaya terkenal. Caranya gimana? Pakai apa? Ada yang tahu? Hah? TikTok, betul. Jawabannya 100 tuh, sosial media dijawab sama si Krista sama si Bella. Sosial media itu lebih luas. Sosial media itu macam-macam. Ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Itu semua orang pengen dilihat orang, pengen terkenal. Ya, pakai TikTok. Ada orang model begini nih. Saya mau terkenal nih, kayak kemarin nih ada di Amerika apa namanya football, ya football. Yang Super Bowl gede-gedean. Lagi anak-anak football, lompat orang, nggak pakai baju, lari-larian di tengah lapangan. Terkenal masuk TV, wah nggak pakai baju, telanjang, ditangkap polisi. Tapi terkenal, ini si orang ini namanya si ini nih, terkenal. Lari-lari telanjang deket lapangan. Nah itu ada lagi, dan kebanyakan di Amerika. Ada orang sengaja tembak orang loh, sengaja bunuh orang loh. Udah bunuh orang, nelpon polisi. Saya barusan nembak istri saya sama anak saya yang 3, saya tembak. Kamu harus datang ya buru-buru kemari. Pengen terkenal, gara-gara pengen terkenal dibunuh keluarga. Banyak loh yang begitu di Amerika loh terutama. Saya nggak lihat di tempat negara lainnya. Jadi memang keinginan pengen terkenal itu udah susah dikuasai, susah nguasainnya kita, pengen terkenal. Ya, padahal firman Tuhan jelas mengatakan, kamu tuh bukan kamu lagi. Tapi Kristus yang di dalam kamu. Yang terkenalnya Kristus, jangan kamu. Dia harus ditinggikan, dia harus dibikin terkenal, dia harus dibikin populer. Aku direndahkan. Kita ini babunya Tuhan. Kita ini cuma wakilnya Tuhan di dunia. Ya, wakil, bukannya bos. Kita pembantunya Tuhan. Pembantu mau lebih terkenal dari bosnya, nggak bisa. Kita harus kenalin Tuhan. Kalau kita bikin Tuhan terkenal, jempol. Sama Tuhan dikasih 2 jempol. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh apa kira-kira? Kebahagiaan. Siapa yang nggak mau bahagia di sini? Yang benar aja Masa saya nggak boleh bahagia? Ya boleh. Tuhan bilang kok, Tuhan akan berikan kamu kebahagiaan hidup. Ada asalnya, asal banyak. Ada orang nih ya, yang sebelum kita ngomong, ukuran bahagia itu macam mana. Ya, kalau kita lihat, saya udah lihat, kalau kalian punya waktu, ya kalian boleh sewa video namanya Happy. Judul filmnya adalah Happy. Ya. Happy, judulnya Happy itu bahagia. Itu bahagia itu, ini ada satu film dokumentari, itu dibikin film setiap negara. Setiap negara dilihat bagaimana orang hidup bahagia. Orang di India, di pedalaman India, ya, di daerah yang kumuh, sama orang yang hidup di New York, Amerika, bahagianya beda. Di New York ditanya, bagaimana kamu bisa bahagia? Oh, di New York saya harus punya uang yang banyak supaya saya bisa punya apartemen, punya ini, punya itu. Dan itu akan membuat saya bahagia kalau saya banyak uangnya. Di India, rumah kayak si Yung tinggal,
pakai seng, tinggalnya pakai gubuk, rumah gubuk, anaknya banyak, istri satu, anaknya banyak. Ditanya, bagaimana kamu hidup bahagia? Inilah kebahagiaan saya, keluarga saya, dengan hidup yang seperti ini. Nggak mikirin duit. Jadi orang bahagia tuh ukurannya beda-beda. Tapi ada orang yang pengen bahagianya aneh-aneh. Nah itu, yang nguasain hidup kita, maunya bahagianya lebih, wah punya uang, punya ini, punya, itu bikin saya bahagia. Ya. Apalagi? Ya. Lanjut, ke-8. Kecantikan atau daya tarik. Ya. Zaman sekarang nih, waduh, semua orang pengen cantik, semua orang pengen ganteng. Nah, gimana caranya supaya cantik? Gimana supaya cara ganteng? Zaman sekarang, ada yang tahu gimana caranya? Ada yang tahu, bisa ada yang ngasih tahu? Caranya biar supaya cantik, supaya ganteng. Ayo, Bel, ada yang tahu? Hmm? Ada yang tahu nggak kira-kira? Orang lagi tidur, lu nyadar. Ada yang tahu nggak kira-kira? Supaya ganteng, supaya cantik. Zaman sekarang. Operasi muka, betul. Itu jawabannya 100, operasi muka. Paling banyak di mana? Tuh, Korea. Hidungnya pesek jadi mancung, matanya sipit jadi gede. Ya. Bahkan di Indonesia nih, ada obat bikin ganteng. Pernah dengar nggak obat bikin ganteng? Pernah dengar nggak obat bikin ganteng? Nih, obat bikin ganteng. Saya baru lihat nih ada obat ganteng. Tuh, saya kasih lihat tuh gambarnya. Tuh, namanya gantengin. Lihat nggak tuh? Namanya gantengin, obat ganteng. Keren nggak? Tuh, namanya gantengin. Makan obat gini jadi ganteng. Bilangnya apa tuh? Mengobati muka pecah-pecah. Mengobati kurang ganteng. Minder. Muke gile, muke jauh. Mempertahankan kegantengan. Mana ada obat ganteng? Di Indonesia doang ada obat ganteng. Namanya gantengin. Ayo yang kurang ganteng bolehlah makan lah. Ini sedikit lah. Biar ganteng. Ya, canggih kan? Muke jauh bisa dibenerin tuh. Muke jauh, muke gile. Katanya ada muke gile segala macam. Orang mau ganteng aneh-aneh, orang mau cantik aneh-aneh. Di Korea tuh semua paling banyak. Ya. Dulu zamannya kita dulu, saya sekolah mau jadi apa? Zaman dulu mau jadi kayak Liu Tohua. Wah, potong rambut kayak Liu Tohua, gayanya kayak Liu Tohua. Zaman 10 ini kerak dinaik-naikin begini kayak Liu Tohua model-modelnya. Pengen kayak mereka. Ya. Jadi itu keinginan yang susah dikuasai. Maunya ke salon melulu, maunya benerin kuku melulu. Ya. Nah, itu keinginan yang susah dikuasai. Aduh, nggak ke salon nggak enak. Aduh, ini hidung saya kok menyot dikit nih. Udah operasi lagi kayak siapa? Kayak Michael Jackson. Dioperasi 400-an kali hidungnya udah gak ada bentuknya sampai. Karena keinginan dia pengen jadi ganteng, pengen terkenal, ya. Yang ke-9 apa kira-kira? Yang menguasai kita. Keinginan untuk menguasai orang. Pengen kontrol orang. Nguasain diri aja nggak bisa, mau nguasain orang. Itu masalah. Pengen banget nguasain orang, pengen banget ngontrol orang. Ya, di mana-mana maunya ngontrol orang, mau ngontrol orang. Dia sendiri nggak bisa dikontrol. Bahkan dia sendiri nggak bisa ngontrol diri sendiri. Nah itu, apa yang dia nggak bisa? Ya itu, ngontrol bagaimana tidak mengontrol orang. Nggak bisa dia. Oke. Yang terakhir apa? Pengen jadi diri sendiri. Nih di Amerika paling banyak. Maksudnya apa? Pengen jadi diri sendiri. This is me. Inilah saya. Ya, saya. Jadi saya lakukan apa saja terserah saya. Walaupun saya salah, saya anggap saya benar. Ada orang ngasih tahu kamu tuh salah, jangan begini. Oh, I don't care. Saya nggak peduli saya. Ya saya. Kamu harus terima. Pengen jadi diri sendiri. Nah, itu paling banyak di Amerika. Dikasih tahu nggak mau denger. Nah, zaman sekarang anak-anak begitu. Oh, nggak bisa, Pak. Nggak boleh kamu ngomongin saya begini. Nggak bisa. Saya adalah saya. Saya salah pun, ya itu saya. I don't care. Nah, itu bahaya. Anak-anak hati-hati. Kalau ada orang ngasih tahu kamu tuh salah, kamu harus pikirin kenapa kamu salah. Salahnya di mana? Kamu perbaiki. Ya, ingat itu. Anak-anak. Jadi kira-kira ada 10. Saya sebenarnya masih banyak, tapi saya kasih yang 10 garis besar.
Pertanyaannya, dari 10 ini ada nggak kita? Itu. Kalau ada, buru-buru belajar nguasain. Ya. Kalau ada dari 10 tadi yang saya sebutkan, ada nggak kira-kira kita punya masalah? Ya. Bagaimana kita nguasainnya? Ya. Apakah kita sudah menguasai diri kita? Dari 10 yang saya sebutkan tadi itu ya ada kenikmatan duniawi lah, pengen jadi ganteng lah, pengen nguasain orang lah, pengen cantik lah, pengen kaya, pengen bahagia, terus pengen dicintai orang, pengen dilihat orang macam-macam. Itu dari sekian banyak itu ada nggak kita yang nguasain kita? Pengennya itu dulu. Kalau ada, kita harus belajar bagaimana menguasai itu semua. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa sih penguasaan diri? Ada yang tahu penguasaan diri itu apa? Apa itu penguasaan diri? Kira-kira. Hah? Menguasai diri itu apa artinya? Ada yang tahu nggak? Apa ya nggak kedengeran yuk? Ini mama Hah? menahan diri. Menahan diri. Ya, menguasai itu menahan diri. Menahan diri menguasai diri apa? Ya mirip-mirip. Menahan diri dari apa? Itu pertanyaannya. Ya. Secara umum, pada hakikatnya, pada dasarnya, menguasai diri atau penguasaan diri itu artinya apa? Berpikir sebelum bertindak. Itu namanya menguasai diri. Ya. Jadi kalau kita nggak mikir, lalu bertindak, itu namanya tidak menguasai diri. Bertindak dulu. Ya, bertindak dulu. Kan pernahan dulu kita kalau ngomong, ini paling banyak nih orang Indonesia. Udah kita jalanin dulu deh. Ntar belakangan. Sering nggak kita ngomong gitu? Sering nggak dalam hidup kita? Jalanin dulu. Urusan belakangan. Sering nggak? Sering. Kenapa? Nggak mikir. Yang penting jalanin dulu. Urusan belakangan. Kalau urusannya repot, tanggung jawabnya gimana? Berat. Kenapa? Jalanin dulu. Urusan belakangan. Nggak mikir. Itu. Ya. Jadi kita harus berpikir sebelum bertindak. Kenapa? Ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita kudu berpikir, sering berpikir lebih baik. Sebelum melakukan segala sesuatu kita harus pikirin, benar-benar harus kita pikirin. Ya. Nah, dalam Galatia 5 ayat 19 ayat 21, di 19 ayat 21 ya. Ini kita ngomong Galatia 5 ya. Galatia 5 ayat 19 ayat 21 itu keinginan-keinginan daging semuanya ya. Ya, kita apa namanya? Coba kita lihat keinginan daging itu apa aja nih, lihat. Ya. Lihat di sini deh ya. Kan kemarin kita udah belajar keinginan daging. Ada berapa tuh kira-kira? Ada 15 keinginan daging ya. Tuh, keinginan daging itu apa lihat. Ya. Lihat. Perbuatan daging, keinginan daging atau buah daging telah nyata yaitu apa? Ingat. Percabulan, kecemaran, hawa hilang. Sorry. Nih. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, lihat, sorry ya. Percabulan, kecemaran dan hawa nafsu. Ini tiga ini pertama-tama disebutin sama Rasul Paulus. Ini tiga ini urusannya sama seksual. Masalah seksual. Ya, percabulan, kecemaran dan hawa nafsu. Kenapa? Karena dia tahu. Ya, di zamannya dia tuh bejat semua hidupnya. Ya. Lalu apa? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini kita pernah belajar dulu. Ingat kan? Kita pernah belajar masalah ini. Jadi dari semua ini, ya, dari semua ini ada nggak yang kita tidak lakukan? Saya rasa semua ada. Salah satunya marah, ya, iri hati, mentingin diri sendiri, ya, suka berantem, ya, suka dengki, ya, suka pesta-pesta yang nggak aneh-aneh. Ada nggak? Ada semua. Saya mah ada. Sudah dibilang kan dari sekian banyak saya ada 15. Ya kan? Jadi kita kadang-kadang nih ya, pernah nggak berpikir seperti ini? Pernah nggak kita berpikir kalau saya lakukan itu satu aja, wah saya pasti masuk neraka.
Betul nggak? Pernah nggak mikir gitu? Aduh Tuhan, saya barusan berbuat dosa nih. Kalau ingat kalau Tuhan, kalau enggak, gimana? Kita pernah nggak pikir, aduh saya udah berbuat dosa seperti ini. Saya masuk neraka nggak ya? Saya masuk surga nggak ya? Itu pertanyaannya. Ya. Kita pasti pernah berpikir, kalau kita melakukan satu dari semua yang disebutkan tadi, kita pasti masuk neraka. Kita kalau baca Alkitab, ya, kalau kita selidiki benar-benar dengan benar, ya, kita akan tahu bahwa Rasul Paulus itu bukan cuma ngasih tahu, tapi dia kasih tahu juga jalan keluarnya. Dia kasih tahu rahasianya juga. Ya. Apa rahasianya? Ya, ini rahasianya. Kan disebutkan tadi ya, perbuatan dagingnya udah nyata semua ini, semua lengkap. Ya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Nah, ini dia kasih peringatan. Ya. Seperti yang telah kubuat dahulu, berarti dia pernah buat. Nah, ini kuncinya. Ini penting. Bahwa, ini kuncinya nih, ingat. Kalau kita baca dengan baik, ini kuncinya. Barang siapa itu siapa? Ya, siapapun, kita semua. Melakukan hal-hal yang demikian, ini kuncinya. Hal-hal demikian apa? Yang tadi ini disebut ini, percabulan segala macam tetek bengek. Ya. Dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, ingat, bagian. Sedikit pun juga enggak. Enggak akan masuk kerajaan Allah istilahnya. Ia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah kalau dia melakukan ini semua. Pertanyaannya, kalau orang melakukan dalam bahasa Inggris, ya, kalau kita lihat ya, bahasa Inggris kita coba ganti. Ya, kalau kita baca bahasa Inggris, ini jelas sekali. Jelas sekali. Ya. Lihat. Lihat dalam bahasa Inggrisnya. Dikatakan apa? Lihat. Those, barang siapa, who practice. Ini kuncinya. Practice itu apa? Apa sih praktis bahasa Indonesianya jadi lupa. Apa, Bud? Praktis. Simple. Mudah. Praktis itu kalau kita praktis melakukannya setiap hari. Kita misalnya mau bikin bakso goreng sama si Mama, kita belajar bikin bakso goreng tiap hari. Ya, kita praktisin. Latihan. Oh iya. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu jelas dikatakan jadi dalam bahasa Inggris itu bukan melakukan, tapi praktis. Nih, barang siapa yang latihan hal-hal demikian, artinya apa? Artinya apa kalau praktis? Artinya apa melakukan? Jadi gaya hidupnya marah-marah. Gaya hidupnya maunya iri hati. Gaya hidupnya maunya dengki. Gaya hidupnya mau terkenal. Gaya hidupnya mau kaya. Gaya hidupnya mau jadi cakep terus. Gaya hidupnya mau menguasai orang. Gaya hidupnya mau begini, begitu. Gaya hidupnya mau seksual. Pikiran kotor setiap hari. Gaya hidup. Itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi kita sebagai orang Kristen, pada saat kita jatuh ke dalam semua itu, salah satu dari itu semua, lalu kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan hapus. Bahkan Tuhan bilang apa? Aku tidak akan mengingat-ingat lagi dosamu. Jadi jelas, beda. Bukan berarti kalau kita lakukan itu, kita masuk neraka. Bukan. Tapi kalau kita melakukan hal itu, lalu kita jatuh,
lalu kita bangkit bersama Kristus, kita minta ampun sama Tuhan dan tidak melakukannya lagi, kita akan diterima Kristus. Tapi kalau menjadi gaya hidup kita lakukan itu lagi, terus lakukan itu lagi, lakukan, menjadi gaya hidup, kita jangan anggap bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu jelas firman Tuhan yang katakan. Ya. Jadi kalau kita punya masalah, itu semua kita harus belajar menguasainya. Bagaimana menguasainya? Ya. Apakah orang sudah, kita sudah belajar bagaimana hidup kita dikuasai oleh roh. Jadi kalau kita hidup dimanapun itu, di Indonesia kayak, di Amerika kayak, di Australia kayak, atau di Taiwan kayak, bagaimana orang melihat kita itu berbeda. Berbeda dari orang lain. Bagaimana orang melihat itu udah bukan Hendrik lagi. Udah bukan Yung Yung lagi. Udah bukan Sandy lagi. Udah bukan Sensen lagi. Udah bukan Budi lagi. Udah bukan Bella lagi. Bukan Kenny lagi. Tapi yang dilihat, ini siapa? Yesus, pada saat dia di dalam perahu, menghentikan yang namanya badai, pertanyaan pertama dari orang apa? Siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Makanya kita harus seperti Yesus. Supaya orang bertanya, ini orang siapa ya? Siapa Ci Alan ini? Kok baik sekali hidupnya? Siapa Sandy ini? Kok suka nolong orang? Siapa Kenny ini? Anak ini kok baik sekali? Siapa Bella ini? Kok anak ini walaupun tinggal di Taiwan sendirian tapi hidupnya lurus. Hidupnya sepertinya kok sama orang semua punya kasih sama orang. Kalau ditanya. Orang akan cari tahu kenapa orang ini beda. Karena kita hidup dipimpin roh. Bagaimana kita bisa hidup dipimpin roh? Kembali lagi Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu tadi dikatakan kita harus punya kasih. Kita harus punya damai sejahtera. Kebahagiaan, kesempurnaan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan. Ya. Itu yang tadi 9 buah roh harus punya kita. Kita sebagai orang Kristen harus punya 9 itu, harus. Kita senang kalau lihat teman kita sukses. Kita senang kalau lihat teman kita kaya. Kita senang kalau lihat saudara kita itu bisa maju. Kita senang kalau lihat keponakan kita bisa, kayak contoh Kenny, bisa beli rumah. Saya bangga sekali. Senang sekali. Banyak orang nggak suka. Ponakan gue bisa lakukan itu kok. Anak gue nggak bisa. Jangan. Kita harus bangga. Support. Dukung habis-habisan. Sampai dia bisa lebih maju lagi kalau bisa. Dia maju. Yang terkenal dia. Enggak. Keluarga besarnya yang dikenal orang. Dan orang akan bertanya-tanya bagaimana kunci suksesnya. Kenny mulai cerita, Tuhan Yesus yang lakukan. Bukan saya. Saya bisa ini bukan karena saya. Kan saya dibilangin. Tuhan Yesus bilang, stop langkah kamu, stop hari itu juga. Punya rumah kayak, punya apa, kalau bilang stop. Cuma. Ya. Jadi kita harus apa? Kita harus tahu bahwa kita ini orang-orang berdosa. Jadi kalau kita pada saat jatuh dalam dosa, stop, jangan lakukan lagi. Jangan bikin gaya hidup. Ingat itu. Ya. Jadi Rasul Paulus dalam buku Galatia ini itu masih tahu ngajarin kita sampai di mana kita sudah menguasai diri. Ya. Jadi kuncinya apa? Bagaimana kita bisa menguasai diri? Nomor 1, pikir dulu sebelum bertindak. Nomor 1, pikir dulu sebelum bertindak. Ya. Jadi caranya Rasul Paulus ngajarin sebelum bertindak kita harus pikir dulu. Nomor 1. Nomor 2, kita harus memiliki keinginan yang kuat. Untuk apa? Untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Untuk bisa dikontrol Tuhan. Dikontrol Roh Kudus. Dikuasai Roh Kudus. Kita harus punya keinginan, Tuhan tolong beri saya ini setiap hari. Bukannya saya ini nggak punya pencobaan, nggak punya keinginan. Waduh, keinginan saya banyak di Amerika. Tapi saya setiap hari berdoa, Tuhan tolong kuasai, Tuhan tolong kuasai, Tuhan tolong. Jadi pada saat saya punya keinginan ini dan itu yang aneh-aneh, saya langsung putar. Apalagi terutama di mobil. Kalau lagi naik mobil, itu pikiran kemana-mana.
Aneh-aneh. Setan kasih lihat yang aneh-aneh. Saya langsung buka radio saya, langsung nyambung ke handphone saya. Firman Tuhan langsung buka, baca, denger aja. Firman Tuhan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Matius, Markus. Saya selalu ngomong, kenapa saya suka Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Karena di situ ada kata-kata Kristus. Yesus berkata, Yesus berkata, Yesus berkata. Jadi saya anggap Yesus lagi ngomong sama saya. Sehingga saya sadar, ada Yesus, ada Yesus. Jadi saya takut, saya tidak mau lakukan itu. Itu namanya dipimpin roh hidupnya. Kita harus belajar, praktis. Kita harus punya gaya hidup dipimpin roh. Yang kedua. Yang pertama, harus mikir sebelum bertindak. Nomor dua, kita harus punya keinginan yang sangat kuat untuk dipimpin roh. Roh Kudus ya, bukan roh kuda, roh kudus. Tuhan Yesus. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus percaya dan yakin bahwa Roh Kudus bisa memberikan kesanggupan untuk melakukan itu semua. Ya, kita harus yakin itu. Kenapa? Kalau kita tidak punya keyakinan Roh Kudus bisa memimpin kita, aduh, bisa nggak ya begini? Jangan meragukan. Tuhan itu nggak boleh diragukan. Kalau kita sudah meragukan sedikit pun, tidak akan ada yang namanya berkat, tidak akan ada yang namanya mujizat, tidak akan ada yang namanya kejadian yang ingin kita lakukan. Karena kita ragukan. Yakin aja. Tuhan, begini, Tuhan. Jadi kita menomorsatukan Tuhan. Kita menomorsatukan Roh Kudus. Kita menomorsatukan Yesus Kristus. Kita harus percaya itu. Harus punya kepercayaan yang kuat. Jadi 3 hal. Rasul Paulus ngajarin kita 3 hal. Yang pertama, kita harus berpikir sebelum bertindak. Kedua, kita harus punya keinginan yang kuat untuk dipimpin roh. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Roh Kudus bisa memberi kita kesanggupan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana perubahan hidup kita ini mempengaruhi iman kita, keinginan kita seperti keinginan kekayaan lah, keuangan lah, kesehatan. Bagaimana perubahan hidup bisa mempengaruhi? Apakah orang sudah melihat kita berubah? Apakah ada orang sudah melihat bahwa kita ini nggak gila uang? Apakah orang sudah melihat ini kita nggak gila ketenaran, popularitas segala macam? Ya, itu pertanyaan buat kita. Jawabannya ada di kalian masing-masing. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana orang melihat perubahan kita? Wah, ini bukannya Sandy lagi. Sandy nggak begini dulu. Wah, ini bukan Yung Yung lagi. Yung Yung nggak kayak begini perasaan dulu. Yang gue kenal. Gue udah kenal si Yung Yung dari dia kecil, dari sekolah. Kok sekarang rubah ya? Saya yakin. Kalau saya pulang Indonesia nanti, saya ketemu teman-teman saya sekolah, mereka kan tahu. Ini bukan si Yung-sen lagi. Mereka tahu. Ada perubahan dalam hidup saya. Dan saya akan membawa bendera Kristus dimanapun saya berada. Nah, itu perubahan. Ya, jadi sebagai orang Kristen kalau nggak pernah berubah, berubahlah sekarang. Ya, kalau nggak pernah berubah, ini jelas. Ya, Yesus dalam hidup dia selama 33 tahun, dan dia cuman khotbah, bukan khotbah, dia memberikan pengajaran selama 3,5 tahun. 3,5 tahun dia ngajarin tentang neraka lebih banyak dibandingkan surga. Ingat itu. Ya. Jadi kalau mau tahu neraka seperti apa, baca itu yang namanya Kristus ngomongin soal neraka. Lebih banyak dia ngomongin neraka dibandingkan surga. Kalau nggak percaya silakan lihat sendiri. Ya. Jadi yang terakhir, kalau saya ingat ya, kita nggak boleh. Selanjutnya dikatakan di dalam Galatia 6, 7 dan 8 saya akan bacakan, dikatakan apa? Jangan sesat. Ini Rasul Paulus bilang, jangan sesat. Kenapa dia bilang jangan sesat? Karena apa? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ada orang punya pikiran begini, saya berbuat dosa sekarang, saya minta ampun. Itu mempermainkan Tuhan. Jalanin dulu aja, ntar Tuhan, ya gampang lah Tuhan bisa atur. Jangan sesat. Ya. Karena apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituai. Sebab barang siapa menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Barang siapa menabur di dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal. Dari mana? Dari roh itu. Galatia 6 ayat 7 dan 8. 6, 7, 8 Galatia. Ingat.
Yang terakhir, ini penting, ya. Yang terakhir, ini sangat-sangat berbahaya. Berbahaya, ya. Kita yang sudah dengar firman Tuhan, dan saya yakin semua sudah dengar, ini semua ada di sini, sudah dengar firman Tuhan, tapi nggak sadar atau dengan sadar tidak patuh kepada Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Berbahaya sekali. Jadi saya memperingatkan, seperti Rasul Paulus memperingatkan, kita yang sudah dengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan, berbahaya sekali. Lebih berbahaya daripada orang yang nggak pernah dengar firman Tuhan. Orang yang sudah mendengar firman Tuhan tidak melakukan kehendak Tuhan, itu lebih berbahaya daripada orang yang tidak pernah dengar firman Tuhan sama sekali. Karena apa? Dia berdosa terhadap dirinya sendiri, dia berdosa kepada Tuhan. Jadi ingat, bagaimana menguasai diri kita. Kalau kita sudah ada poin-poin dalam hidup kita, area-area dalam hidup kita yang perlu kita kuasai, kita tidak pernah bisa menguasai kalau kita tidak minta Tuhan, Roh Kudus, menguasai kita. Kita harus minta setiap hari, dan kita harus punya keinginan kuat untuk dikuasai. Kalau enggak, saya sudah katakan, tidak ada satupun yang bisa masuk dalam kerajaan surga apabila kita melakukan hal-hal demikian setiap hari menjadi gaya hidup. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan mengingatkan kembali bagi kami semua, termasuk hamba-Mu ini Tuhan, bagaimana menguasai hidup kami, bagaimana menguasai diri kami, mengontrol keinginan-keinginan daging kami. Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, agar Tuhan sendiri menguasai hidup kami, menguasai seluruh aspek kehidupan kami, keinginan daging kami, sehingga bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Ajar kami untuk memiliki kekuatan, ajar kami memiliki keinginan yang sangat kuat untuk Tuhan, Roh Kudus sendiri yang menguasai kedagingan kami, menguasai keinginan-keinginan yang jahat dalam hidup kami. Sehingga kami hidup benar di depan Tuhan. Kami hidup berjalan bersama Kristus. Dan kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih atas kebersamaan ini. Tuhan pelihara keluarga kami. Agar tidak ada satupun yang hilang dalam keluarga kami. Tuhan, tolong eratkan hubungan kami. Tuhan, ikat hubungan kami dengan kasih yang daripada Tuhan sendiri, bukan kasih manusia, tapi kasih Kristus. Sehingga kami sadar kami hanya seorang pelayan dari Tuhan yang harus melayani, bukan dilayani. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah, kami beristirahat. Tuhan pimpin agar kami beristirahat dengan baik. Dan besok pagi kami boleh memiliki kekuatan baru yang daripada Tuhan. Dan kami mau hidup berubah. Kami mau hidup baru sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, thank you so much. Kami satu aja.